berbagi berbagai macam, ada nasi bungkus, ada snack, obat-obatan, pembalut, susu bayi, bubur dan lain sebagainya. Itu semua adalah berkat sumbangan donasi dari One Vision Indonesia. Alhamdulillah One Vision, bantuan teman-teman semua One Vision Indonesia sangat berguna dan sangat bermanfaat dan dirasakan sekali membawa kebahagiaan buat para korban musibah kebanjiran di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini. Sekarang berada di Desa Mataraman, di mana desa ini sangat terpencil, jadi bantuan dari relawan ataupun dari donatur sangat susah masuk ke daerah ini. Ya, jadi terima kasih One Vision. One Vision Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Sekarang saya berada di daerah Katingan, ya, tepatnya di Kalimantan Tengah, di mana Katingan terkena bencana dampak banjir. Ya, sekarang saya menuju ke daerah yang jarang sekali tersentuh, di mana daerah ini terjebak banjir. Jadi ada suatu kampung yang sudah tenggelam, ya, tapi masih ada warga yang bertahan. Mereka masih bertahan di sana. Jadi kita mengantarkan bantuan ke sana menggunakan perahu. Terima kasih One Vision telah peduli, ya, kepada saudara-saudara kita di Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah Katingan. Halo Indonesia, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Christine Kurniasari, latar belakang saya adalah seorang mantan karyawati, dan hari ini saya berada di kota Yogyakarta. Bapak Ibu semuanya, saya sangat bangga sekali dan bahagia. Hari ini saya dipercaya oleh support system kita, yaitu One Vision, untuk memandu jalannya acara Success Sharing Online One Vision 1 hingga 90 menit ke depan. Jadi, Bapak Ibu semuanya, Success Sharing adalah sebuah acara yang diadakan oleh One Vision untuk memfasilitasi seluruh distributor yang di Indonesia bahkan di luar negeri untuk mendapatkan visi dari orang-orang yang sudah berhasil menjalankan usaha ini. Dan biasanya kita adakan Success Sharing secara offline, yaitu bisa disebut dengan Vision Seminar yang diadakan di berbagai macam kota di Indonesia dengan ribuan peserta. Namun karena sekarang masih pandemi, jadi kita adakan secara online untuk distributor di seluruh Indonesia dan luar negeri. Bapak Ibu semuanya, pada sesi kali ini kita akan berkenalan dengan orang-orang yang sudah menempuh new peringkat di Tutup Buku September 2021. Di antaranya ada posisi new bintang 6, dikatakan new bintang 6 karena sudah bisa mengakumulasi omsetnya bersama tim di angka 65.000 PV, dan seorang bintang 7 yang sudah bisa membantu dua rekannya bintang 6 dan sudah mengakumulasi omset di angka 325.000 PV, dan bintang 8 yaitu seorang distributor yang sudah bisa membantu dua rekannya seorang bintang 7 dan akumulasi omset di angka 1.300.000 PV atau sekitar 1,3 miliar. Bapak Ibu semuanya, kita lihat siapa aja new peringkat bintang 6, bintang 7, dan bintang 8 di layar kita semua saat ini. New bintang 6 Indonesia, Arya Wardana, Eni Yuli Hakim, Wasini Wati. New bintang 7 Indonesia, Muhammad Anas Hidayat, Muhammad Iqbal Febriansah. New bintang 8 Indonesia, Ali Muzaka. Nah, Bapak Ibu, itulah orang-orang yang sudah mendapatkan new peringkat di Tutup Buku September 2021. Jadi pastikan Anda menjadi new peringkat di Tutup Buku Oktober bulan ini, Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, di sesi pertama kita akan mendapatkan sharing yang sangat luar biasa dari orang yang sudah berhasil menjalankan usaha ini, yaitu beliau latar belakangnya adalah seorang sarjana ekonomi berasal dari kota Bandung. Peringkat beliau adalah Director One Diamond Gold Layer, yang dimana hari ini beliau sudah menyabat All Reward Achiever dari Luxury Car, yacht, plane, dan villa, serta trip puluhan negara di 5 benua. Namun sebelum kita sambut beliau, Bapak Ibu semuanya, saya akan berikan satu buah cuplikan video di mana ini kisahnya beliau menjalankan usaha ini. Kita bisa menyimak dari video klip berikut ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya sudah tidak sabar lagi ingin belajar dengan beliau. Mari kita sambut di depan layar kita semuanya Bapak Director One Diamond Gold Lion, Bapak Handri Wiguna dari Bandung. Kami persilakan.
Oke, baik. Terima kasih buat Ibu Christine, seorang pemudi yang energik dari Yogyakarta. Dan terima kasih sekali buat One Vision yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa berjumpa dengan Anda semua, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada. Ya, karena hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi, untuk sharing perjalanan saya di sini. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, di sesi pertama ini, izinkan saya untuk lebih dulu memperkenalkan diri saya dan bagaimana latar belakang saya sebelum saya bergabung dengan bisnis yang luar biasa ini. Ya, karena ada opini mungkin kebanyakan orang yang berpikir, kalau orang berhasil itu mungkin dia memang punya kemampuan yang hebat dari awalnya. Atau ada juga yang beropini, oh kalau orang berhasil itu kayaknya dia memang dari awal udah punya modal tuh, jadi tinggal ngembangin aja. Nah, itu sebabnya kenapa kami ingin bercerita tentang latar belakang saya, Bapak Ibu, supaya Anda bisa membuat sebuah perbandingan atau mendapatkan jawaban, benar nggak opini kebanyakan orang di luar sana. Bapak Ibu sekalian, nama saya Handri Wiguna. Sekali lagi saya saya berasal dari Kota Bandung, saya dilahirkan di Kota Bandung, ya, dan saya merupakan anak ke-9 dari 9 bersaudara. Ya, saya anak dari sebuah keluarga besar dan keluarga kami secara finansial bukan keluarga yang berlebih, Bapak Ibu, tapi juga bukan yang berkekurangan. Ya, jadi cukupan lah, ya. Nah, saya pertama kalinya Bapak Ibu mulai merasakan yang namanya ngotot untuk mendapatkan sesuatu itu waktu di sekolah dasar, Bapak Ibu. Ya, saya ingat sekali waktu kelas 5 SD, salah seorang kakak saya memberikan sebuah challenge, sebuah tantangan. Saya bukan anak yang berprestasi dari segi akademis, ya, dan kakak saya saat itu mungkin melempar satu tantangan untuk merangsang gitu ya. Kalau kamu bisa ranking 1, kakak bakal kasih kamu sebuah raket Carbonex 8. Waktu itu raketnya keren banget di zaman tersebut, Bapak Ibu. Dan akhirnya saat itu saya mulai melakukan semua hal yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya belajar lebih, ya, lebih ekstra lagi, bahkan seringkali saya agak stres pada saat mau ujian umum gitu ya. Tapi singkat cerita, akhirnya ya puji Tuhan saya bisa mencapai ranking 1 di kelas 5 SD. Dan di situ saya dapetin Carbonex 8 saya. Di situ saya belajar Bapak Ibu tentang pentingnya pengototan, pentingnya keuletan untuk mencapai sesuatu, ya. Dan singkat cerita Bapak Ibu, SMP, SMA ya biasa aja, ya. Dan waktu tingkat 1 Bapak Ibu, ya, waktu saya masuk kuliah, saya kuliah di sebuah universitas swasta yang cukup terkemuka, cukup ternama di Kota Bandung, ya. Dan waktu itu terjadi sesuatu dengan usahanya keluarga kami, usaha dari orang tua saya, dari papa mama saya, ya. Kami diizinkan untuk mengalami satu masalah finansial, ya, yang membuat kami sekeluarga itu harus keluar dari rumah, ya. Jadi kami harus keluar dari rumah tempat tinggal kami selama belasan tahun saat itu, ya. Kami harus keluar dan kami tinggal di rumah kontrakan. Nah, Bapak Ibu, di situ pada saat saya kuliah, saya mulai merasakan gitu, ini ada sesuatu yang sangat berbeda. Saya jadi semuanya jadi serba terbatas. Keterbatasan banyak sekali yang saya rasakan saat itu. Tapi untuk saya mengeluh, saya nggak berani, Bapak Ibu. Saya malu. Kenapa? Karena saya melihat papa dan mama saya itu pada saat mereka jatuh di usia di atas 60 tahun. Papa dan mama saya masih berjuang untuk menunaikan tanggung jawabnya bagi kami keluarganya. Ya. Beliau berdua itu membuka sebuah warung jamu, Bapak Ibu, ya, bisa dibilang bahkan bukan warung, awalnya kios, Bapak Ibu, ya. Ukurannya paling sekitar 1,5 meter dengan 1,5 kali 3 meteran. Jadi kalau orang papasan di dalam itu harus minggir gini ya, kayak keriting gitu, karena nggak mungkin papasan langsung. Nah, di situ saya melihat bagaimana kedua orang tua saya, papa mama saya itu benar-benar berjuang buat kami semua. Ya, dan papa mama saya itu harus bangun karena buka kios jamu itu sekitar jam 6 pagi, otomatis setengah 5, jam 5 mereka sudah terbangun, Bapak Ibu. Mereka buka warung, kemudian jam 10, jam 11 malam, bahkan kadang-kala sampai jam 12 malam itu mereka baru tutup warung. Dan di situ saya ngerasa malu kalau misalkan saya harus mengeluh. Saya harus mengeluh dengan keterbatasan, saya harus mengeluh dengan saya nggak bisa bersosialisasi dengan teman-teman saya di kampus karena masalah finansial gitu ya. Saya malu untuk mengeluh. Dan akhirnya saya berpikir saya harus melakukan sesuatu. Saya harus do something. Dan saya nggak tahu, jujur aja, saya nggak tahu saya harus ngapain.
Karena saya nggak jelas tujuannya saat itu. Yang saya tahu dengan pasti cuma saya harus melakukan sesuatu untuk saya dapetin penghasilan buat meringankan gitu. Karena saya ngerasa ya saat itu saya jadi beban gitu. Saya jadi beban, saya melihat orang tua saya setiap hari seperti itu, dan karena saya nggak tahu apa, ya udahlah saya coba jadi ngelesin aja, ya. Saya coba jadi guru les aja, dan akhirnya saya jadi guru les, Bapak Ibu. Ibu guru les bukan berarti saya pinter secara akademis sekali lagi, karena saya nggak tahu harus ngapain lagi gitu, ya. Akhirnya saya jadi guru les, ya. Pada saat saya ngelesin anak-anak SD, ya. Kemudian saya juga sambil jalan kuliah, tapi lama-lama Bapak Ibu keinginan saya untuk mendapatkan penghasilan, pemasukan yang lebih besar untuk meringankan beban gitu, itu semakin lama semakin besar. Saya ngelihat kedua orang tua saya setiap hari itu jam 6 pagi sampai jam 10, jam 11 malam, jam 6 pagi sampai jam 10, jam 11 malam, dan saya nggak mau jadi beban gitu. Saya sempat bilang sama papa saya saat itu, "Pak, saya mau berhenti kuliah aja, saya mau cari penghasilan," saya bilang. Tapi papa saya saat itu ngomong, "Papa punya anak 9, dan yang jadi sarjana itu cuma 2. Papa pengen ada yang ketiga. Papa bakal lakuin apa aja supaya kamu bisa jadi sarjana." Nah di situ Bapak Ibu akhirnya ya saya putuskan untuk ya udah, saya bukan orang yang senang dengan pendidikan kuliah gitu. Saya bukan yang suka dengan kuliah gitu. Tapi akhirnya karena papa saya bilang seperti itu, ya udah saya beresin aja. Saya lanjutkan kuliah saya, dan sambil di pertengahan kuliah itu Bapak Ibu, saya juga sambil, karena hasrat saya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih itu semakin besar, saya melakukan berbagai hal, ya. Apa aja yang bisa mendatangkan penghasilan, yaitu saya ambil, saya kerjakan. Termasuk saya juga sambil menjadi seorang guru ekstrakurikuler untuk pramuka di salah satu SD juga di Kota Bandung di Jalan Kebonjati, ya buat mengisi kekosongan gitu ya, kekosongan di sana maksudnya di SD tersebut. Ya saya jadi guru ekstrakurikuler dengan dengan penghasilan yang nggak besar sama sekali, tapi ya udah saya kerjain aja. Saya juga saat itu juga belajar untuk menjadi seorang marketing. Ya, kalau banyak orang berpikir, oh saya marketing berarti jago ngomong. Enggak Bapak Ibu, ya. Karena pada saat keluarga kami mengalami sesuatu dan saya sulit untuk bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan sekitar di kampus saya menjadi seorang yang lebih introvert, lebih tertutup, dan jadi minder gitu Bapak Ibu, ya. Jadi otomatis yang namanya marketing itu pengalaman pertama saya. Saya ingat banget, ini satu titik balik awal karir saya gitu ya, untuk mendapatkan penghasilan dari sisi penjualan. Ya, saya waktu itu ngejual salah satu obat celup untuk kain Bapak Ibu. Ya, di salah satu jalan di Kota Bandung itu ada sebuah toko Bapak Ibu, ya, karena saya pengalaman pertama tuh, saya pikir bisa lah gitu ya. Tapi pas saya masuk ke dalam halamannya, di halaman jadi ada toko, terus kan ada halaman ya kayak buat parkiran gitu. Saya udah masuk ke halamannya, saya pakai motor. Saya standarin motor saya, terus saya ngintip ke dalam. Ada si Om yang punya, itu lagi nungguin Bapak Ibu. Terus si Omnya juga ngeliat. Pada saat si Omnya ngeliat, saya diam lagi. Saya ngintip lagi, si Om lihat lagi. Kurang lebih mungkin sekitar 2 menitan Bapak Ibu, dan jujur itu 2 menit yang paling lama sepanjang hidup saya Bapak Ibu. Ya. Dan apa yang terjadi setelahnya? Saya nggak masuk Bapak Ibu, saya nggak nginjekin kaki saya ke dalam toko, saya nggak ngobrol, nggak nyapa, saya naik lagi ke atas motor saya, udah gitu saya pulang Bapak Ibu. Nah di perjalanan pulang itulah saya ngerasa, kok saya gini amat gitu, kok buat ngomong tuh kok susah amat, kan tinggal ngomong gitu. Ya. Nah itu titik balik saya, di mana saya ngerasa saya jadi kenapa kok gini-gini amat, dan berikutnya saya nggak boleh gitu lagi gitu. Ya. Nah, itu pengalaman saya untuk menawarkan sesuatu saat itu. Kemudian juga saya pernah yang namanya bareng sama teman-teman ya, intinya apa aja deh yang bisa menghasilkan. Jadi sambil kuliah saya juga sambil buka kafe di hari Sabtu dan Minggu. Itu ada di Jalan Dago ya. Itu juga bukan berarti kita punya modal gede, enggak. Kita juga nyewa dengan ngumpul-ngumpul uang bareng-bareng gitu ya, nyewa kayak besi-besi buat bikin tenda apa segala macam, dan akhirnya kita Sabtu Minggu itu saya selalu bisa dibilang Sabtu ke Minggu saya nggak tidur ya, karena harus masangin tenda,
sewa angkot gitu, sewa angkutan kota buat masukin tenda dan lain-lain, bahan makanan. Saya ke pasar Bapak Ibu sebelumnya, dan itu saya lakukan Bapak Ibu, ya. Jadi apapun yang bisa menghasilkan, intinya saya lakukan. Dan singkat cerita, saya lakukan itu semua sampai akhirnya saya lulus, dan saya bersyukur saya bisa lulus karena sedikit banyak saya melihat, oh ternyata kelulusan dari seorang anak itu adalah impian dari orang tua. Ya, saya melihat bagaimana happy-nya, gembiranya papa dan mama saya karena saya bisa menjadi seorang sarjana, Bapak Ibu, ya. Nah, sebenarnya dari sarjana Bapak Ibu saya coba melamar kerja sana sini, tapi ya itulah intinya saya meyakini dan setuju banget dengan fakta bahwa tenaga siap kerja itu banyak, tapi lapangan kerja tidak sebanyak tenaga yang siap kerja. Akhirnya singkat cerita saya putuskan untuk ya udah saya jalanin aja berbagai profesi yang tadi gitu. Saya sambil terus ngelesin, saya sambil terus jadi marketing, ya karena marketingnya udah mulai apa ya, mengalami titik balik lah. Jadi saya jualan baju, saya jualan sendal, apapun yang saya bisa jual, ya saya jual. Bahkan ya seringkali justru baju-baju yang saya gunakan saat itu, ataupun jaket, ataupun sendal, itu adalah hasil dari menyisihkan keuntungan dari hasil penjualan saya. Saya bisa jual baju dan akhirnya dari keuntungan saya bisa beli baju yang saya jual, gitu. Saya jual sendal, dari keuntungan saya jual sendal, akhirnya saya bisa beli sendal tersebut. Bahkan sendalnya juga sendal reject ya, jadi kiri sama kanan itu bisa beda Bapak Ibu. Ya, dan itu saya lakukan. Kenapa? Karena saya pengen berhasil gitu. Saya ngelihat, aduh gimana papa dan mama saya itu setiap hari saya ngelihat pemandangan itu Bapak Ibu. Saya ngelihat bagaimana mereka harus bangun pagi-pagi, buka warung ya. Kemudian malam-malam mereka baru tutup warung, baru akhirnya lewat dari tengah malam, mereka baru akhirnya bisa beristirahat. Dan saya punya motivasi yang tinggi saat itu, karena saya berpikir, ya saya nggak bisa mengandalkan atau menunggu siapapun. Ya. Saya percaya keluarga kami pasti bisa berhasil. Ya. Tapi saya nggak bisa menunggu siapa yang duluan gitu. Saya nggak bisa berharap, semoga si ini duluan, semoga si itu duluan. Saya nggak bisa nunggu. Gitu. Saya berpikir saat itu ya apa salahnya? Ya udah saya kerjain aja. Nah, tapi singkat cerita Bapak Ibu setelah saya menjalankan terus gitu ya berbagai aktivitas tersebut, ya kalau bicara capek udah nggak bisa bilang lah. Itu udah capek luar biasa Bapak Ibu. Ya. Tapi saya ngerasa gitu dari hasil yang saya dapat, aduh saya ini pengen kedua orang tua saya, papa mama saya ini bisa pensiun. Nggak usah lah di kios lagi gitu. Tengah malam kan Anda kebayang ya angin malam apa segala macam dengan usia hampir 70 tahun saat itu. Ya, saya pengen mereka pensiun. Dan dengan apa yang saya kerjakan, saya siap buat kerja dan saya kerjakan banyak hal. Tapi setelah saya dapat hasilnya, saya hitung-hitung, ini jauh banget gitu. Ini nggak mungkin untuk membuat mereka bisa pensiun dengan tenang, bisa pensiun dengan bahagia. Ini nggak mungkin gitu. Jumlahnya terlalu jauh. Nah, di situ saya melihat bahwa ternyata kerja keras aja nggak cukup. Kalau bicara kerja, saya kerjain. Apapun yang bisa dilakukan, saya kerjain, Bapak. Tapi ternyata hasilnya tidak bisa mendukung untuk membuat saya bisa mempensiunkan mereka. Ya. Dan disitulah Bapak Ibu sekalian, akhirnya sambil saya jalan, ya capek udah nggak dirasa, ya saya doa tuh. Ya, saya berdoa, saya berharap, saya minta sama yang di atas untuk saya bisa punya satu profesi, satu pekerjaan, satu usaha, atau apapun itu. Intinya yang bisa mendatangkan penghasilan yang lebih, supaya saya nggak cuma sekedar bisa cukup untuk diri saya sendiri. Tapi saya bisa mencukupi kedua orang tua saya, untuk kedua orang tua saya nggak usah harus selalu ada di kios jamu, Bapak Ibu sekalian. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, akhirnya jawaban dari doa-doa saya itu terjawab. Ya, itu yang merupakan cikal bakal. Ada sebuah telepon yang merupakan cikal bakal kenapa saya bisa terjun ke bisnis ini sampai akhirnya saya bisa menikmati kehidupan yang buat saya pribadi merupakan sebuah anugerah yang sangat besar hingga saat ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana kisahnya pertemuan saya dengan bisnis ini, bagaimana perjalanan saya di bisnis ini, dan apa saja yang bisa didapatkan, nanti kita akan sama-sama bertemu dan saya akan bercerita dengan Anda, sharing dengan Anda di sesi berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Baik, Bapak Ibu semuanya, sharing yang sangat luar biasa sekali dari Bapak Handri Wiguna. Nah, kalau ingin mendengar cerita lebih lanjutnya beliau, simak sampai akhir
di sesi 2 nanti Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita beranjak ke sesi kedua, kita akan berkenalan dengan pelaku-pelaku di BIS ini yang sudah sangat berkomitmen sekali. Siapa? Di antaranya kita akan berkenalan dengan 30 Planner, di mana 30 Planner ini adalah seorang distributor yang presentasi 1 bulannya 30 kali dan dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Makanya disebut seorang 30 Planner. Nah, siapakah 30 Planner? Di Tutup Buku September 2021, kita lihat di cuplikan video berikut ini. New 30 Planner Indonesia. Dwi Indah Pratiwi Ma'ruf, Tiansi Bagi. Baik Bapak Ibu semuanya, itulah 30 Planner di Tutup Buku September 2021. Nah, saat ini kita akan mengundang salah satu perwakilan dari 30 Planner Indonesia, yaitu beliau berlatar belakang seorang mahasiswi IAIN Gorontalo semester 5 ya. Kita sambut di depan layar kita semuanya Ibu Tiansi Bagi dari Gorontalo. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih kepada MC yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Tiansi Bagi. Banyak yang bertanya saya apanya Tiansi. Saya bukan anaknya Mr. Lizin Juan, Bapak Ibu. Tapi insya Allah saya bisa jadi leader di Tiansi. Baik, latar belakang saya sebagai mahasiswi di IAIN Sultan Hamid Gorontalo. Sekarang saya baru duduk di semester 5, usia saya baru 20 tahun. Baik Bapak Ibu, saya berasal dari kota Gorontalo, tepatnya dari Kabupaten Pohuwato. Dan Anda lihat saya sekarang lagi ada di rumah. Luar biasanya bisnis Science bisa kita jalankan di rumah saja. Baik Bapak Ibu, alasan saya menjadi God Planner karena jantung dari bisnis Science adalah presentasi. Jadi jika Anda melakukan presentasi minimal 30 kali dalam waktu 1 bulan, maka bisnis Anda akan berkembang dan Anda bisa duplikasikan ke tim-tim Anda. Baik Bapak Ibu, dengan menjadi Silver Planner dan Gold Planner, jika di Silver Planner Anda minimal presentasi 15 kali dalam waktu 1 bulan, jika Anda lebih ingin meningkatkan kualitas diri Anda, minimal Anda presentasi 30 kali dalam waktu 1 bulan. Ini Anda lakukan selama 3 bulan berturut-turut, Anda konsisten presentasikan bisnis ini kepada orang-orang yang butuh kesehatannya atau butuh bisnisnya, otomatis bisnis Anda akan berkembang. Dengan menjadi Silver Planner dan Gold Planner, Anda akan mendapatkan penghargaan berupa PIN dari One Vision dan ini akan disematkan oleh upline Anda. Baik Bapak Ibu, otomatis bisnis Anda akan berkembang, akan banyak orang yang bergabung di jaringan Anda, dan banyak new apps yang bakalan Anda rekrut nanti. Sekian dari saya Tiansi Bagi undur diri. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing yang sangat luar biasa sekali ya dari Ibu Tiansi Bagi. Kita doakan sama-sama Bapak Ibu semuanya, semoga Ibu Tiansi Bagi semakin besar bisnisnya dan makin sehat selalu. Dan Bapak Ibu semuanya, sebagai seorang 30 Planner, Anda tidak hanya bisa berkenalan di depan layar seperti ini, Anda juga bisa mendapatkan PIN 30 Planner dari para pengundang Anda semuanya, Bapak Ibu. Baik, kita akan berkenalan dengan orang yang sudah, distributor yang sudah mencapai peringkat PBO, yaitu kita akan berkenalan dengan peringkat Crown, di mana seorang Crown ini adalah seorang distributor yang dia sudah berperingkat Royal, memiliki 3 kaki Royal dan 1 orang CP, sudah berlangganan Netpi, starter pack, membeli starter pack, basic pack, dan sudah PPV minimal 1000 PV. Bagi kita lihat siapa saja Crown Indonesia. Silahkan kita lihat di cuplikan video klip berikut ini.
Baik Bapak Ibu semuanya, sangat banyak sekali ya crown di Indonesia. Jadi pastikan Anda jika ingin mengejar crown sampai tutup buku Oktober, Anda juga bisa menyematkan nama Anda di layar seperti tadi Bapak Ibu semuanya. Dan kita akan berkenalan satu step lebih tinggi, yaitu posisi ambasador. Peringkat ambasador ini adalah mereka yang sudah berperingkat royal dan mempunyai membership minimal platinum, sudah mengakumulasi omset senilai 150.000 PV dan punya 3 orang kaki crown dan 1 orang CP. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk posisi ambasador Indonesia, kita akan mendatangkan perwakilan 1 orang new ambassador dari Kota Tegal. Beliau adalah seorang pelajar. Mari kita sambut di depan layar kita semuanya, Bapak Ihsanul Fakih Faras dari Tegal. Oke, baik. Selamat sore, Tians Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Fakih Faras. Latar belakang saya di sini masih lulusan seorang pelajar. Saya lulusan tahun 2021 kemarin, Pak. Dan saya berasal dari Kota Tegal. Alasan kenapa saya bisa ber-PBO Ambassador pada tutup buku September bulan lalu, yaitu karena visi dari upline saya, dan saya mengejar PBO Ambassador ini untuk visi dolen-dolen saya, dan gerbong supaya mereka bisa mempunyai PBO lebih tinggi lagi. Dan kenapa saya bisa ber-PBO Ambassador? Karena visi dari upline saya bilang, untuk PBO tinggi, itu tidak perlu peringkat yang tinggi. Tapi untuk ber-PBO tinggi, itu cukup mempunyai visi yang tinggi, cukup mempunyai komitmen yang tinggi. Dan saya pribadi, saya sangat termotivasi oleh salah satu kata-kata dari Pak Abdiswardin. Komitmen tertinggi di bis ini adalah ketika semua orang tidak percaya dengan kemampuan kita, tapi kita yang menjalankan, kita selalu percaya pada kemampuan kita sendiri. Maka dari itu, saya di sini, Pak, saya bisa ber-PBO Ambassador ini karena tadi ya, visi dari upline saya, dan alhamdulillah saya bisa mengerjakannya, dan saya bisa yang namanya achiever di tutup buku bulan kemarin. Ya, mungkin itu saja sharing dari saya, dan mari kita bermomentum bersama ya, walaupun masa pandemi seperti ini, tapi melalui bisnis Tiansi ini kita bisa mengerjakannya walaupun cuma dari rumah. Ya, sekian dari saya, Fakih Faras, saya dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fakih ya di Tegal. Semoga Bapak Fakih sehat selalu dan bisa semakin besar pula. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan berkenalan dengan satu step lebih tinggi, yaitu peringkatnya Majesty. Yang dimana Majesty ini sudah pasti beliau adalah seorang crown, membershipnya platinum, dan sudah minimal mempunyai 4 orang crown dan 1 orang CP. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan mewakilkan ya satu new Majesty dari Kota Tegal pula. Beliau adalah seorang mahasiswa. Mari kita sambut di depan layar kita semuanya Bapak Golbi Sodik. Oke, selamat siang Tians Indonesia. Apa kabar ya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Golbi Sodik. Latar belakang saya untuk saat ini yaitu mahasiswa, dan alhamdulillah di bulan kemarin ditutup buku bulan September, saya diberikan amanah untuk bisa di titik PBO Majesty, dan alhamdulillah titik Majesty ini itu pertama di Tegal di peringkat bintang 7. Nah, alasan saya untuk mengejar titik Majesty ini karena saya mempunyai suatu visi, yaitu visi apa? Ciptakan sesuatu hal yang belum pernah ada. Ciptakan sesuatu hal yang belum pernah ada di kota Anda. Jadi untuk PBO tinggi itu nggak harus peringkat tinggi, tapi untuk mempunyai suatu PBO yang tinggi itu perlu yang namanya mempunyai suatu visi yang tinggi dan mempunyai integritas yang tinggi. Jadi apapun kondisi Anda, jangan pernah turunkan visi Anda. Apapun kondisi Anda,
ingat dengan visi besar Anda, karena sesuatu hal nggak ada yang mustahil ketika kita berani eksekusikan di lapangan. Sesuatu hal nggak ada yang mustahil ketika kita berani untuk berpikir besar. Nah, PBO Majesty ini mungkin saya persembahkan untuk seluruh grup saya, karena apa? Dengan visi inilah itu akan menduplikasi seluruh tim saya untuk bisa di titik Majesty ini. Dan berkat seorang mentor yang sangat luar biasa, yang selalu membimbing saya. Jadi pesan saya untuk teman-teman semuanya, jangan pernah turunkan visi Anda ketika kondisi Anda mau seturun apapun. Tapi dengan visi besar Anda eksekusikan di lapangan, Anda tangible dengan upline Anda, insya Allah sesuatu hal yang Anda pikirkan hari ini itu akan menjadi terlaksana dan Anda akan bisa di titik Majesty ini. Jadi mungkin itu dari saya. Sampai jumpa di panggung Majesty selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sharing yang sangat menginspirasi sekali ya dari Bapak Golbi Sodik yang luar biasa ya. Semoga Bapak Golbi semakin sehat ya dan semakin besar bisnisnya. Amin. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan berkenalan di peringkat Tiansi, yang dimana ini adalah seorang New Silver Lion. Nah, sebelum itu, saya akan menampilkan satu buah video yang dimana ini adalah New Silver Lion ditutup buku September tahun 2021. Bagaimana cuplikan videonya? Berikut ini. New Silver Lion Indonesia. Fajar Thomas Agatha, Muhammad Adifan Fadli, Ricky Dikayama, Baik Bapak Ibu semuanya, itulah New peringkat Silver Lion ditutup buku September. Nah, pada kali ini kita akan mengundang salah seorang New Silver Lion dari kota Bandar Lampung. Beliau adalah pengusaha kuliner. Mari kita sambut di depan layar kita semuanya Bapak Fajar Thomas Agatha. Silakan. Halo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Fajar Thomas Agatha dan hari ini saya sedang live streaming di rumah saya di Bandar Lampung dan saya senang sekali akhirnya saya bisa mencapai tahapan ini, tahapan yang alhamdulillah memang sudah kami perjuangkan. Kami yakin sekali sejak awal kami menjalankan di sini bahwa kami akan sampai di peringkat ini suatu hari nanti. Itulah di sini Bapak Ibu, selama Anda menjalankan dengan serius, Anda gandeng upline-upline Anda gandeng mentor-mentor Anda ikuti apa yang mereka kerjakan, Anda lakukan apa yang mereka katakan, insya Allah Anda akan mencapai posisi-posisi yang Anda inginkan. Dan sebelumnya saya ingin berterima kasih juga kepada mentor-mentor saya, guru-guru saya di BC ini, upline langsung saya Pak Julizar, Lulus Lion, kemudian Pak Ruli Wayudi, Pak Rizky Kanata, orang-orang yang membimbing saya sejak awal saya menjalankan BC. Dan ngomong-ngomong soal latar belakang saya, alhamdulillah selain menjalankan di Tiansi, saya punya beberapa usaha kuliner, saya punya kafe yang alhamdulillah tutup selama masa pandemi, ya Anda nggak salah dengar, kafenya sedang tutup. Tapi ya Masya Allah, alhamdulillahnya untungnya saya menjalankan di sini, sehingga meskipun saya punya bis konvensional yang tutup selama masa pandemi, alhamdulillahnya dari bis ini justru omset meningkat, bonus meningkat, jadi tidak terpengaruh, alhamdulillah. Itulah kenapa sebagai pengusaha kita tidak boleh menyimpan telur dalam satu keranjang, karena kalau nanti keranjangnya jatuh, telurnya pecah semua. Itu kata guru-guru saya. Jadi pastikan teman-teman, apapun yang Anda lakukan saat ini, mulailah membangun aset, mulailah membangun keranjang-keranjang bis Anda yang lain, sehingga jika terjadi sesuatu di masa depan, kita bisa mengantisipasi dari sekarang. Dan apa saja yang sudah kami dapatkan di peringkat ini, alhamdulillah beberapa kali perjalanan ke luar negeri, ke Eropa, ke Asia dan lain-lain, kemudian banyaklah yang bisa kami ceritakan, tapi karena waktu terbatas. Tapi yang pasti teman-teman nanti di sesi kedua, pembicara utama kita Pak Handri Wiguna, Anda pastikan Anda dengarkan kata per kata yang beliau sampaikan, karena saya tahu betul beliau adalah orang yang pantang menyerah,
Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau orang itu gak kenal, tidak ada kamus dalam hidup beliau untuk menyerah itu nggak ada. Jadi ketika Anda ingin tahu bagaimana caranya, terus bangkit setiap kali kita gagal, terus berjuang sampai menang, pastikan Anda hadir dan ikuti sesi sampai selesai. Sekian dari saya, salam dari Bandar Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah itulah sharing dari Bapak Fajar Thomas Agata ya di tempat. Semoga kita doakan sama-sama, semoga Bapak Fajar semakin sehat dan bisnisnya semakin berkembang. Bapak Ibu semuanya, Silverline tadi adalah mereka yang distributor bisa membantu minimal 3 orang bintang 8, maka disebut seorang Silverline. Nah, kita akan berkenalan satu step di atas Silver Lion, yaitu seorang Gold Lion, di mana Gold Lion ini sudah bisa membantu minimal 4 orang rekannya menjadi seorang bintang 8, sehingga disebut sebagai New Gold Lion. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu New Gold Lion Indonesia. Beliau adalah seorang pengusaha dan mantan pelatih bela diri dari Kota Depok, Jawa Barat. Kita sambut di depan layar kita semuanya, Bapak Nasril. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasril, latar belakang saya pengusaha dan kebetulan juga mantan pelatih bela diri. Alhamdulillah hari ini kami ada di posisi New Gold Lion. Bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengingat beberapa tahun lalu pada saat saya pertama kali dikenalkan usaha ini, saya berpikir negatif, Bapak Ibu. Saya pikir bisnis ini haram, tapi sampai akhirnya saya datang ke satu seminar. Di situ justru saya lihat bisnis ini sangat mulia for people who like helping people. Buat orang-orang yang suka membantu orang lain, itu cocok banget. Nah, di situ mulai hati saya tergerak dan memutuskan untuk serius. Alhamdulillah, di awal saya berjuang bersama istri saya. Waktu itu belum nikah, akhirnya bisa nikah biaya sendiri, kemudian bisa ke luar negeri, dan yang bisa umrohin orang tua juga, itu satu pencapaian buat kami yang sangat luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu, di tengah kondisi pandemi seperti ini, di mana banyak bisnis yang tutup, banyak pekerjaan yang hilang, banyak sekali pekerjaan yang hilang, orang-orang yang kehilangan harapan. Justru alhamdulillah di tengah pandemi seperti ini, kami bisa membeli sebuah unit mobil family car secara cash, Bapak Ibu. Sangat bersyukur sekali. Untuk itu saya ingin berterima kasih kepada tim-tim saya tentunya. Kalau saya bisa ada di sini, pastikan nanti Anda berikutnya juga jadi Gold Lion berikutnya. Dan tak lupa juga Bapak Ibu, kami ingin berterima kasih kepada mentor-mentor kami, terutama orang yang tidak pernah lelah membimbing kami. Mohon aplausnya Bapak Ibu buat Dr. Aji Sukmana di Bandung, dan mentor leader kami yang luar biasa yang selalu membimbing kami walaupun peringkatnya jauh lebih tinggi. Mohon aplaus juga Bapak Ibu, Director 5 Diamond Gold Lion, Bapak Rizky Kanata. Dengan tangan-tangan dingin beliau Bapak Ibu, kami yang bukan siapa-siapa, kami yang orang nothing jadi something Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur sekali bisa dibimbing dan dikenal sama beliau. Dan Bapak Ibu, orang sukses banyak Bapak Ibu, tapi orang setia sedikit. Orang setia sudah pasti hebat, orang hebat belum tentu setia. Nah, di sesi akhir nanti Bapak Ibu ada satu pembicara yang luar biasa, yang di situ saya lihat perjuangan beliau sangat gigih Bapak Ibu, seorang yang nothing menjadi something, menjadi director One Diamond Gold Lion. Bapak Ibu pastikan Anda tonton sampai selesai. Pak Handri Wiguna, mudah-mudahan mungkin 1-2 kalimat dari beliau bisa merubah masa depan Anda Bapak Ibu. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nasril ya. Semoga Bapak Nasril kita doakan sama-sama semakin sehat dan semakin berkembang bisnisnya. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan beranjak ke satu step lebih tinggi, perkenalan dengan seorang New Diamond Gold Lion. Kali ini kita akan berkenalan dengan seorang wanita. Latar belakang beliau adalah seorang mantan buruh migran Indonesia, berasal dari kota Surabaya. Mari kita sambut New One Diamond Gold Lion Indonesia, Ibu Sudarwati. Kami persilahkan.
TNC yang sangat energik. Selamat sore Tians Indonesia, selamat sore Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Sudarwati. Saat ini saya sedang live streaming di Kota Malang, sedang menikmati liburan bersama keluarga besar saya. Saya hanyalah seorang mantan buruh migran Indonesia selama 8 tahun di Hong Kong. Saya dari Surabaya. Alasan saya kenapa saya bergabung di bisnis ini, beberapa tahun yang lalu saya mempunyai masalah keluhan kesehatan, yaitu kropos tulang atau osteoporosis dan juga paru-paru basah. Alhamdulillah berkat produk Tiansi, saya terbantu, keluhan kesehatan saya bisa teratasi. Karena itu untuk saya percaya 100% adalah solusi yang terbaik untuk segala keluhan kesehatan manusia. Tetapi itu tidak membuat saya memutuskan untuk mau menjalankan bisnis ini karena saya orang yang sangat negatif dengan bisnis MLM atau networking yang ada dalam pikiran saya bahwa bisnis networking atau MLM itu hanya menguntung orang yang ada di atasnya. Sampai suatu hari ketika pertama kali ada pertemuan seperti sekarang lewat offline, pembicaranya top leader yaitu Direktur 5, Bapak Agus Trilaksono, saya terinspirasi dengan apa yang beliau katakan bahwa pendidikan tinggi dan posisi tinggi tidak menjamin kita punya kehidupan yang sukses, bukan berarti pendidikan tinggi tidak penting, tetapi itulah pengalaman diri saya sebelum saya menjadi seorang TKW, saya sempat menyelesaikan S1 dan sempat bekerja di perusahaan besar di Surabaya, tetapi sukses saya sampai saya bisa di peringkat Diamond Gold Lion di tutup buku September ini ternyata lewat bisnis Tiansi. Dan ditambah dengan saya terinspirasi oleh upline terdekat saya, mentor saya yang luar biasa, Diamond Gold Lion dari Bandung, Bu Atin Rahmatiningsih, yang ada dalam pikiran saya setiap kali bangun tidur ataupun mau tidur. Alangkah bahagianya Bu Atin Rahmatiningsih yang telah merubah kehidupan banyak sekali TKW, terangkat derajat, harkat, dan martabatnya oleh tangan beliau. Akhirnya saya menemukan visi saya di bisnis ini, yaitu saya ingin membantu para TKW ataupun TKI yang ada di Hong Kong dari negara Filipina. Saya sangat prihatin karena mereka rata-rata berpendidikan tinggi, tapi mentok bekerja di luar negeri, di banyak negara, bahkan lebih dari 10 tahun. Akhirnya saya berjuang di bisnis ini, sampai akhirnya saya bisa mendapatkan reward mobil niaga senilai 15.000 US. Saya bisa jalan-jalan gratis ke 2 negara, 2 benua, dan lebih dari 15 negara. Kalau dulu saya hanya seorang TKW, paling-paling saya naik pesawat itu kalau cuti kontrak habis, harus pulang ke Indonesia, balik lagi menjadi seorang TKW. Tetapi lewat bisnis ini bahkan saya mengalami yang namanya dalam 1 tahun itu bisa jalan-jalan ke 6 negara yang tidak pernah saya bayangkan. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali kepada tim saya yang sangat luar biasa, yang sampai saat ini masih tetap berjuang, loyal, sama-sama mewujudkan impian kita satu persatu lewat bisnis Tiansi dan bisa mendapatkan apa yang sudah kami dapatkan semua. Dan juga saya ucapkan kepada mentor saya yang luar biasa, Bu Atin Rahmatiningsih, yang sampai saat ini selalu mensupport saya di setiap kendala atau tantangan dalam menjalankan bisnis kami, dan juga kepada top leader Pak Rudi M. Nur dan juga Pak Agus Trilaksono yang jadi inspirasi dari tim saya Filipina yang ada di Hong Kong. Terutama juga saya ucapkan terima kasih kepada support system kita yang luar biasa, One Vision, yang dulunya saya bukan siapa-siapa, tidak tahu bagaimana menjalankan bisnis ini, tetapi lewat One Vision saya bisa tahu bagaimana mempunyai strategi untuk bisa sukses di bisnis ini dan bagaimana bekerja pintar di bisnis ini. Untuk itu, Bapak dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Tiansi Indonesia yang telah bisa membuat perubahan hidup dalam kehidupan saya yang tidak pernah saya bayangkan. Dari mulai saya bisa mendapatkan mobil niaga, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, saya bisa mendapatkan special cash reward 20.000 US, akhirnya saya bisa membangun rumah saya yang kedua. Kalau misalnya saya tetap menjadi seorang buruh migran Indonesia, saya pastikan saya tidak bisa mempunyai rumah lebih dari 1. Dan alhamdulillah juga lewat bisnis Tiansi, pengembangan diri juga
saya dapatkan karena saya orangnya introvert, tidak tahu harus bagaimana bersosialisasi dengan orang-orang sekitar saya. Dan untuk itu, Bapak dan Ibu, meskipun dengan kondisi pandemik ini, jangan pernah menyerah untuk perubahan hidup Anda. Ambil peluang, bagaimana caranya menangkap peluang hari ini, dan tanyakan kepada pengundang Anda, supaya Anda nanti 5 tahun ke depan, Anda ingin punya masa depan yang bagaimana. Tidak penting latar belakang Anda saat ini, yang terpenting bagaimana Anda bisa menjalankan bisnis ini. Karena saya dulu bukan siapa-siapa, tidak tahu ketika mendapatkan mobil niaga, saya belum bisa bagaimana mengendarai mobil. Yang terpenting bagaimana caranya saya bisa mendapatkan mobil itu dulu. Dan motivasi saya yang selalu saya tekankan dalam menjalankan bisnis ini untuk grup saya, yaitu lakukanlah yang terbaik untuk orang lain, khususnya untuk tim kita. Maka itu nanti yang membuat kehidupan kita lebih kaya dan membuat kehidupan kita lebih bahagia. Bapak dan Ibu, pastikan Anda semua untuk mengambil peluang di bisnis ini. Dan sebelum saya akhiri, saya undur diri, pastikan Anda semua jangan beranjak diri. Kita akan belajar dari beliau yang sudah jadi bukti mendapatkan semua reward dari perusahaan Tiansi. Saya selalu belajar juga dari beliau ketika beliau hadir di Hong Kong ataupun ketika beliau hadir di kota saya di Surabaya. Sangat inspiratif sekali. Pastikan Anda untuk belajar, dan saya yakin pasti ada motivasi atau kalimat-kalimat yang membuat Anda mau membuka diri seperti saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sharingnya sangat menginspirasi sekali dari Ibu Sudarwati. Kita doakan sama-sama, semoga Ibu Sudarwati semakin sehat dan semakin berkembang pula bisnisnya. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah tiba di sesi puncaknya, sesi kedua dari guest speaker kita. Guest speaker pada sore hari ini yaitu Bapak Handri Wiguna, di mana beliau adalah seorang sarjana ekonomi. Hari ini beliau berperingkat Director One Diamond Gold Lion, All Reward Achiever dari Luxury Car, ya, plan dan villa, serta trip puluhan negara di 5 benua. Sebelum kita panggilkan beliau, Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana cerita beliau menjalankan usaha ini di cuplikan video klip berikut ini. Saya tidak sabar lagi belajar dengan sosok yang sangat luar biasa ini. Mari kita sambut di depan layar kita semuanya, Director One Diamond Gold Lion, Bapak Handri Wiguna dari Bandung. Kami persilakan. Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita akan lanjut ceritanya ya, bagaimana perjalanan dan awal mula saya mengenal bisnis ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu itu setelah saya berdoa ya, nggak langsung memang ya, sekian lama, akhirnya ada sebuah telepon dari salah seorang rekan SMA saya yang ajak saya untuk mendengarkan sebuah penjelasan. Ya, intinya beliau bilang, mau nggak dapat tambahan? Ya, pada saat saya tanya, tambahan gimana maksudnya? Dengan polosnya beliau bilang, ya kayak MLM gitulah.
Nah, Bapak Ibu, ya saya cuma bilang, saya bilang ya. Tapi singkat cerita beliau telepon lagi dan saya pikir kalau saya nggak datang lagi, kayaknya bakal telepon lagi gitu, ya. Jadi akhirnya saya datang, ya. Akhirnya saya datang, cuman terus terang waktu di perjalanan saya ingat bahwa salah seorang kerabat saya itu memang pernah menjalankan sebuah bisnis MLM, Bapak Ibu. Dan saya lihat bisnis MLM ini, saya pikir ya, bisnis MLM ini kayaknya nggak jelas, nggak oke gitulah ya. Jadi pada saat saya datang udah di jalan tuh, saya tiba-tiba berubah pikiran. Ya udah saya konsep tuh, aduh kayaknya nggak deh, lebih baik saya lewatin aja rumahnya. Saya bilang, aduh saya tadi udah cari tapi nggak ada, udah deh saya nggak ada waktu gitu ya. Tapi ternyata beliau yang mengundang saya itu lagi di pinggir jalan, lagi dadah-dadah sambil senyum, Bapak Ibu. Dan akhirnya saya, aduh kayaknya kok kalau saya nggak nongol, ya maksudnya kalau saya nggak masuk aja, nggak dengerin, kayaknya saya jahat banget gitu ya. Jadi akhirnya oke, saya datang, saya duduk, dan saya dijelaskan tentang bisnis ini, tentang peluang bisnis ini. Dan satu hal yang saya ingat Bapak Ibu, di awal saya dijelaskan mengenai Robert Kiyosaki tentang the cash flow quadrant. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin hari ini baru pertama kali mendengarkan, ya Anda bisa cari bukunya di toko buku terdekat, Bapak Ibu ya. Cash flow quadrant judulnya, karena Robert Kiyosaki. Di situ katanya dibagi 2 kuadran, katanya kuadran kiri, kuadran kanan. Kuadran kiri orang-orang yang intinya kasarnya ya dibilangnya kuadran yang susah kaya gitu, kuadran miskin gitu. Dan ada beberapa profesi yang disebutkan, salah satunya guru. Nah di situ saya gimana gitu ya. Itu kan saya waktu itu masih jadi guru les, Bapak Ibu ya. Nah, tapi singkat cerita ya, kemudian saya pulang ya, dan akhirnya saya juga ditanyain lagi ya, di follow up kembali oleh orang yang mengundang saya saat itu. Dan ya kenapa sih nggak coba dipelajari, coba dijalanin, siapa tahu cocok ya, beliau bilang seperti itu. Saya pikir iya benar juga, saya udah sekian lama ini saya pengen sebuah perubahan, saya sudah berdoa dan mungkin ini jalannya, saya pikir ya. Cuma terus terang Bapak Ibu, saat itu saya putuskan untuk gabung. Tapi untuk gabung itu kan ya bisa dibilang kalau sekarang silver kurang lebih 2 juta sekian lah, 2 juta lah ya kurang lebih ya. Saya nggak ada uangnya Bapak Ibu, saya nggak ada dananya. Karena meskipun saat itu saya menjalankan banyak hal, tapi penghasilan saya memang mepet gitu. Penghasilan saya memang mepet. Saya benar-benar nggak ada buat gabungnya dengan dana sekian. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya jualan, Bapak Ibu. Ya, saya jualan produk. Satu, jualan lagi, dan seterusnya. Ya, sampai akhirnya saya bisa mencapai silver atau bintang 3 dengan cara jualan. Nah, terus saya tanya tuh. Ya. Oh ya, salah satu yang membuat saya lebih yakin, Bapak Ibu, dengan bisnis ini, dengan produknya juga, karena saya waktu itu salah mereferensikan produk. Saya salah jual produk. Ada yang butuh untuk masalah pernafasan, dan saya kasih referensinya, saya kasihnya Citosan, Bapak Ibu. Ya itu tentu bukan produk yang benar, Bapak Ibu, bukan rekomendasi yang benar. Ya, tapi singkat cerita intinya, beliau ini punya masalah sakit di punggung, yang saya yakin itu kolesterol lah kalau sekarang gitu ya, dan itu hilang. Nah, di situ saya malah yakin karena saya pikir gini, dengan saya salah referensi, produk ini ternyata tetap berguna gitu. Salah produk aja berguna, apalagi produknya tepat. Berarti ini produknya bagus. Itu keyakinan saya yang pertama. Nah, singkat cerita, setelah saya bintang 3, saya tanya sama rekan yang mengundang saya yang saat ini menjadi upline saya. Ya, beliau adalah seorang yang menjadi sahabat, kerabat buat saya saat ini, mentor buat saya saat ini. Itu Diamond Good Lion, Bapak Ten Fung Yu. Ya, saya tanya sama beliau, terus ngapain? Ajakin teman katanya gitu, ajakin teman buat melakukan hal yang sama lu. Oh gitu, ya udah ya. Jadi saya coba buat menjelaskan seadanya, storytelling lah ceritanya gitu ya. Kemudian ada beberapa yang gabung, tapi banyak juga yang menolak ya. Dan saat itu saya belajar satu hal dari salah seorang upline saya. Beliau bilang gini, ya kalau misalkan banyak yang nolak, ya nggak masalah, karena nih ya, yang namanya bisnis itu intinya bisnis itu angka kan gitu, permainan angka, jumlah, statistik. Gitu. Kalau kamu mau yang gabungnya banyak, ya kamu harus cerita yang banyak dong, harus presentasi lah istilahnya bahasanya ya, presentasi yang banyak. Kalau presentasi banyak, kemungkinan joinnya kan banyak. Ibarat gini, kalau kamu presentasi 10, mungkin join 4, betul nggak? Tapi nggak mungkin kan kalau kamu presentasi 4 joinnya 10. Di sini saya mikir, oh iya benar juga ya, benar, simple, masuk akal gitu.
Jadi intinya jumlah. Di situ saya belajar hal yang pertama tentang membangun bisnis ini bicara tentang kuantitas atau angka atau jumlah, ya. Nah, saat itu juga Bapak Ibu itu sudah ada yang namanya pertemuan sebetulnya, ya sudah ada kalau dulu namanya open plan, ya, buat presentasi massal gitu ya. Nah, waktu itu saya nggak terlalu suka dengan yang namanya OPP ya, saya nggak terlalu suka dengan yang namanya open plan. Kenapa? Karena ya pertama ya bahas itu tuh lagi gitu kan. Terus yang kedua, saya punya kesan yang lucu gitu dengan OP ini gitu ya, dengan pertemuan. Saya datang waktu itu di salah satu yang pertemuan itu gede Bapak Ibu ya. Terus MC-nya itu teriak-teriak. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kayak gitu. Ayo semangat, semuanya berdiri Bapak Ibu. Di situ dalam hati saya pikir Bapak Ibu, dalam hati ya, saya bilang, woi, Bapak sehat gitu kan. Ya, karena buat saya itu sesuatu yang belum pernah saya lihat gitu ya. Kok aneh gitu buat saya ya. Nah, oke, jika cerita, nah saya punya salah seorang rekan yang saya sudah presentasi dan responnya itu seperti yang mengiyakan dan positif, tapi nggak gabung-gabung. Akhirnya upline saya Pak Tan Fung Yung menyarankan untuk ya udah makanya kamu pertemuan diajak deh gitu. Ya akhirnya saya ajak pertemuan dan jika cerita beliau bergabung Bapak Ibu. Dan di situ saya, oh iya oke, berarti pertemuan meskipun yang saya pikir meskipun gitu ya, tapi join loh. Gitu. Nah itu pembelajaran saya yang kedua Bapak Ibu. Ya, nah kemudian saya akhirnya naik peringkat. Ya, pada saat saya menaik peringkat, salah satu waktu untuk saya dapat bonus itu bonusan gitu ya, turun bonus akhirnya tiba. Ya, nah biasanya kan ngambil bonus di satu tempat, terus pada saat turun bonus saya mengambil tuh, waktu itu saya udah naik peringkat, tapi pertemuan masih agak alergi gitulah. Nah akhirnya beliau bilang kayak gini, kalau kamu mau ini bonus, mau ambil bonus, kamu datang aja ke Hotel X. Nah di situ saya datang ya ke Hotel X tersebut, ya dengan berat hati juga saya masuk karena dibaginya di dalam gitu ya, disuruh masuk ke dalam. Sementara kalau masuk ke dalam kan harus bayar, tapi ya udahlah saya pikir. Pas saya masuk, itu saya masuk di sesi tentang impian dan sikap Bapak Ibu. Pada saat ngebahas tentang impian, saya cuma ada yang lain nggak sih gitu. Saya pikirnya gitu, sombong sekali Bapak Ibu. Ya bukan sombong mungkin, tapi maksudnya saya mikirnya, ya saya ini pengen mengubah hidup, saya pengen mempensiunkan kedua orang tua saya. Intinya saya tahu mau ngapain, mau mencapai apa gitu. Jadi nggak perlu banyak ngomong tentang impian lah, tentang tujuan lah, saya pikir gitu. Dan sampai akhirnya ada satu materi tentang sikap. Di situ pembicaranya mengatakan bahwa Anda harus menyikapi bisnis dengan benar. Kalau bisnis ini bisnis yang besar dan Anda harus menyikapi dengan benar. Salah satunya yang beliau bahas adalah tentang performance, tentang penampilan. Ya, di situ beliau bilang, "Oh, masa Anda mau nawarin bisnis tapi penampilan keseharian masih pakai kaos oblong, pakai jeans belel sama apalagi yang parahnya pakai sandal jepit lagi." Oh, di situ saya ini karena saya pakai pakaian yang persis sama seperti yang diceritakan Bapak Ibu. Ya, saya pakai sandal jepit juga tuh warna hijau. Ya, merek Swallow. Ya, saya pakai baju lusuh juga, pakai jeans yang udah sobek-sobek karena banyak keinjak gitu ya, diseret-seret. Nah, tapi pada saat saya beres di pelatihan tersebut, saya turun ke bawah, saya di atas motor, saya ngelihat gitu ya. Saya pikir, ya tapi bener juga gitu. Tampilan saya ini kayaknya nggak mungkin bisa dipercaya orang untuk ngajakin orang buat ngebangun sebuah usaha kerjasama bisnis yang besar. Karena tampilannya itu ya berantakan lah gitu. Belum kan rambut saya bukan rambut yang seperti sekarang ya, masih agak gondrong-gondrong gitu. Nah akhirnya di situ Bapak Ibu saya belajar buat membenahi penampilan ya. Dan di peringkat tersebut juga di bintang 4 saat itu ya saya bisa membeli handphone pertama saya. Saya masih ingat banget tuh mereknya Siemens C25 ya. Tapi itu second ya, beli second ya. Saya bisa beli itu sama sebagian dibagi buat operasional. Nah singkat cerita Bapak Ibu akhirnya saya punya tim ya, saya punya grup. Ya, saya sudah tahu kalau pertemuan itu perlu, penting gitu ya. Tapi ya saya masih menyikapinya dengan ya sosok lah gitu ya, gitu aja gitu. Jadi pada saat saya bintang 5, saya datang ke pertemuan ya, karena sudah tahu gitu, oh pertemuan ternyata bisa meng-closing. Saya datang pertemuan tapi saya nggak hadir. Salah satu upline saya bilang tentang datang sama hadir itu bedanya apa? Kalau datang itu kamu datang, udah gitu kamu nggak ngikutin terus kamu pulang.
Kalau hadir itu ya kamu tidak hanya sekedar datang, tapi kamu ada di dalam ruangan, kamu memperhatikan, kamu mengikuti sampai selesai, kamu pulang, itu namanya hadir. Nah, waktu itu saya datang tapi saya nggak hadir, Bapak Ibu. Karena kembali lagi ya memang saya belum ya gitulah gitu ya. Pertemuan itu belum jadi sesuatu yang ini mesti buat saya ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu waktu itu kalau saya datang pertemuan, saya cuma lihat absensi itu. Ada nggak downline saya? Ada nih si A, ada nih si B. Sesekali mungkin saya masuk, saya paling 2 sampai maksimal mungkin 5 menit, itu terus saya keluar. Ya. Jadi lama-lama grup saya keluar. Ya, kalau zaman sekarang ya ada satu podcast terkemuka di tanah air ya, yang slogannya itu 3, 2, 1, close the door gitu ya. Kalau saya dulu menyikapi OP, 1, 2, 3, open the door, saya keluar, Bapak Ibu. Ya, jadi udah bukan lagi open plan presentation, saya open air, Bapak Ibu. Ya, dan grup pada banyak ngikutin. Nah, di situ memang pertumbuhan jadi nggak bagus dan bisnis saya jadi stuck. Nah, di situ saya belajar dan saya lebih yakin lagi, Bapak Ibu, pada saat saya mencapai kondisi bintang 5, bintang 6 kalau sekarang, ya, saya ngelihat upline saya Pak Fung Yung itu pernah kehilangan motor, Bapak Ibu. Ya, ini yang saya suka lupa cerita nih. Kehilangan motor. Nah, itu motor kan bukan barang murah, Bapak Ibu ya, bukan barang yang biasa gitu, itu barang yang cukup berharga, duitnya lumayan kalau buat beli. Pada saat beliau kehilangan motor tersebut, gak berapa lama, mungkin berapa hari kemudian turun bonus, seminggu kemudian saya lihat beliau pakai motor baru. Saya cuma ngeliat, ini bisnis besar loh hasilnya, bener besar nih, hasil besar gitu. Itu keyakinan saya yang berikutnya di bisnis ini. Saya melihat Pak Fung Yung punya satu perubahan hidup yang buat saya itu amazed banget. Ini luar biasa buat saya. Ya. Dan akhirnya saya belajar di situ, saya sudah mulai menyikapi pertemuan juga dengan lebih baik, ya. Dan singkat cerita saya bisa naik peringkat, Bapak Ibu ya, ke peringkat bintang 6. Dan di situ juga sebelumnya juga saya mulai belajar untuk bangun luar kota. Di bintang 6 ini Bapak Ibu, saya mulai makin yakin dengan cara yang lebih benar, karena saat itu sudah mulai ada pengajaran ya tentang cara yang benar untuk menjalankan bisnis ini. Membuat daftar nama, make appointment, kemudian presentasi follow up dan seterusnya. Ya, saya udah belajar di situ. Dan waktu saya bintang 6 itu lagi semangatnya, itu lagi benar-benar membara banget gitu ya saat bintang 6. Papa saya sakit, Bapak Ibu. Papa saya ini bukan orang yang kalau terasa sedikit udah gitu istirahat gitu ya. Enggak. Papa saya ini kalau enggak pol parah banget, enggak tumbang gitu ya. Papa saya baru tutup kios dan berbaring gitu. Ya. Nah, saat itu saya ngelihat, kok papa saya tumbang gitu. Dan akhirnya papa saya memang ternyata harus mendapatkan perawatan medis, Bapak Ibu. Beliau harus dioperasi. Dan singkat cerita, beliau meninggal. Nah, buat saya Bapak Ibu, dari sejak awal saya jalan bisnis ini, impian saya yang paling mendesak buat saya nggak berani mimpi gede Bapak Ibu. Tapi untuk mimpi yang terpenting saya tahu, saya pengen beliau berdua itu bisa pensiun. Nggak usah lagi lah, di kios jamu sampai tengah malam, gitu. Nah, saat itu Bapak Ibu, pada saat beliau berpulang, itu saya lagi luar kota. Jadi saat beliau beres operasi, terus dinyatakan sudah oke menurut para tenaga medis, boleh dibawa pulang katanya gitu. Kemudian pas pulang, sempat beberapa saat di rumah kakak saya saat itu, dan saat itu saya sudah mulai membangun tim di luar kota. Ada acara di luar kota di mana tim saya cukup banyak yang naik peringkat. Dan saya putuskan, saya pamit, saya izin pada papa mama saya dan mama saya izinkan. Papa saya udah nggak bisa bicara, Bapak Ibu, setelah dioperasi nggak bisa ngomong, ditopang dengan selang seperti itu, pakai sonde dan seterusnya. Saya cuma bilang saya mau berangkat, cuma 2 hari, saya bilang nggak lama, ya, doain saya pasti pulang dengan hasil. Pada saat saya di sana, papa saya berpulang. Jadi pengalaman pertama saya pada saat papa saya berpulang, saya tidak ada di sampingnya beliau. Saya lagi ada di luar kota, di salah satu kota di Jawa Tengah, dan itu saya pulang pakai pesawat, Bapak Ibu.
pertama kalinya saya ngerasain pakai pesawat itu saya nggak punya perasaan apapun, happy atau kagum atau enjoy, nggak, blank ya, karena saya tahu saya bahkan pulang nggak ke rumah, saya pulang ke rumah dulu. Nah di situ Bapak Ibu saya kehilangan arah, saya kehilangan tujuan, saya kehilangan motivasi, tapi ya saya tetap hadir untuk tim bareng-bareng, ya saya hadir untuk grup saya. Kalau di pertemuan saya tetap impact, ya, karena saya tahu bukan itu yang dibutuhkan sama grup. Ya. Jadi saya tetap lakukan, tapi apa yang ada di dalam saya ini udah berkurang banyak, gitu. Udah berkurang banyak, karena ya tujuan saya untuk membuat beliau pensiun, tapi beliaunya bahkan nggak ada. Nah justru di akhir tutup buku tersebut, saya baru naik new 7 star, new bintang 7, Bapak Ibu. Bintang 7 dulu ya, 7, dan bonusnya juga lumayan, dan udah mulai bisa benar-benar udah lebih dekat nih gitu, buat mempensiunkan, buat memberikan yang lebih baik, tapi yang mau dikasihnya nggak ada. Nah di situ saya belajar tentang waktu, Bapak Ibu. Pentingnya waktu. Saya pikir ini waktu ini benar-benar kejam banget gitu. Jadi waktu itu nggak akan pernah pause diam. Waktu itu terus jalan. Waktu itu terus jalan. Waktu itu nggak akan pernah peduli. Kamu kan belum berhasil. Kamu kan belum bisa membahagiakan. Jadi ya udah direm dulu waktunya, kasih kesempatan supaya kamu berhasil, baru jalan lagi. Waktu itu terus jalan. Saya di situ sadar dengan waktu ini benar-benar saya harus manfaatin waktu banget gitu. Karena saya sudah kehilangan salah satu orang yang paling berharga buat saya ya saat itu. Nah, saya kembali termotivasi untuk saya satu kali lagi saya akan berjuang lagi, satu kali lagi saya akan perjuangkan lagi. Saya ingat dengan mama saya. Ya. Mama saya juga titipan. Saya kan juga mempensiunkan papa dan mama. Saya terpukul pada saat papa saya dipanggil pulang. Tapi saya alihkan, iya ini ada mama saya. Dan saya berjuang satu kali lagi, saya bekerja keras satu kali lagi untuk saya bisa ke depan, saya nggak ngalamin hal yang sama, saya bisa memberikan yang lebih baik buat mama saya. Ya. Singkat cerita Bapak Ibu, ya, jalanan kalau bicara tentang apa aja sih kendala-kendala di bisnis, ya simpelnya cuma sekedar masalah penolakan. Dan penolakan itu adalah sesuatu yang wajar. Saya belajar banyak tentang masalah penolakan di bisnis. Yang namanya penolakan itu bahkan tidak hanya sekedar terjadi di bisnis ini. Di bisnis apapun penolakan itu ada. Tidak semua orang akan setuju dengan apa yang Anda jalankan, tidak semua orang akan mengambil apa yang Anda tawarkan. Sebagai contoh, bagi Anda yang hari ini mungkin punya butik, ada orang-orang yang mungkin datang ke butik Anda hanya sekedar lihat-lihat, hanya sekedar coba terus keluar lagi tanpa melakukan pembelian apapun. Dan itu lagi namanya penolakan. Itu juga namanya penolakan secara halus. Mungkin ada juga yang agak frontal, begitu ngelihat lihat baju di butik Anda, udah gitu, di sini mah jelek-jelek, keluar aja. Itu penolakan yang lebih kasar. Nah, apapun bisnisnya, apapun yang kita lakukan, penolakan itu akan selalu ada. Dan kabar baiknya adalah orang sukses itu orang yang bisa bertahan dengan penolakan yang ada. Mereka bersahabat dengan penolakan tersebut. Nah, saya belajar tentang hal itu di bisnis ini. Akhirnya saya teruskan bisnis ini. Saya kerja keras, saya berjuang lagi. Bintang 8 saya break. Dan waktu bintang 8, saya saya kaget Bapak Ibu, karena saya waktu selama saya menjalankan berbagai macam profesi, saya bisa dapat kurang lebih sekitar 1 juta Bapak Ibu, bahkan agak kurang gitu ya, 1 juta sebulan, banyak profesi itu yang saya jalanin. Sementara pada saat saya bintang 8, itu waktu zaman saat itu, pas bagi bonus itu kan dikasih slip tuh, kayak slip ketikan gitu ya. Ya bonusnya masuk transferan, masuk rekening bank, tapi ada slip juga. Saya dikasih slip, hampir 30 juta Bapak Ibu, 20 juta lebih. Saya happy banget gitu. Saya ke ATM Bapak Ibu. Beres ambil slip, saya ke ATM. Saya masukin. Saya kan tahu banget saldo saya berapa Bapak Ibu. Ya. Oke. Jumlahnya cocok. Saya keluarin lagi tuh kartu ATM. Saya lihatin. Saya masukin lagi Bapak Ibu. Untuk benar-benar meyakinkan ini benar duit saya gitu. Ini benar bonus dari bisnis ini. Jadi bisnis ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya banyak sekali mendapatkan perubahan hidup dari bisnis ini, ya. Jadi sekian banyak penolakan, ratusan penolakan yang dialami, itu impas
dengan saat Anda break sebagai new 8, Anda punya penghasilan puluhan juta, bahkan ratusan juta per bulan, itu semuanya impas. Layak untuk diperjuangkan. Ya. Nah, kemudian di 2007, ya, akhirnya saya juga dari bisnis ini, ya, saya bisa mendapatkan reward yang pertama, sebuah Mercedes-Benz warna hitam saat itu, ya, sebuah Mercedes-Benz. Dan 2007 ini juga saya punya, ya, memang saya mungkin diizinkan untuk mengalami sesuatu karena untuk apa ya, untuk membentuk saya mungkin, ya, si yang di atas pengen bentuk saya. 2007 pagi-pagi Bapak Ibu saya diumumkan sebagai prize reward Mercedes-Benz. Ya. Jadi saya udah happy banget, saya udah senang banget. Saya pulang ke rumah sore hari ada masalah finansial yang begitu besar di keluarga, dan makanya saya ngerti banget dengan ini suka duka Bapak Ibu. Karena saya pernah mengalami di hari yang sama, pagi saya dapat suka, sorenya saya dapat duka. Ya. Nah, saya mendapatkan reward pertama saya itu waktu itu convention di Asia, di Afrika, ya. Saya dapat di Afrika, dan pada saat itu ya saya nggak merasakan feel apapun karena saya tahu bahwa ada masalah besar. Ya. Singkat cerita, Bapak Ibu 2008 juga saya mendapatkan cash reward yang kedua, ya. Kemudian di 2010 ya saya menikah, dan terjadi juga satu tantangan yang cukup besar di bisnis saya di 2010. Jadi kalau bicara tentang proses Bapak Ibu, yang saya ingin ajak Anda untuk mengerti adalah bahwa yang namanya berhasil, ya bisnis apapun itu pasti ada prosesnya. Ya, kita berharap untuk bisnis itu terus mulus. Tapi seringkali proses itu dibutuhkan. Untuk apa? Bukan hanya sekedar untuk membuat bisnis Anda lebih baik, tapi intinya adalah untuk membuat Anda lebih kuat dan lebih baik dulu. Kitanya yang lebih baik dan lebih kuat dulu, baru bisnis kita akan lebih baik dan lebih kuat juga. Ya. Nah, 2010 saya menikah, ya, saya menikah, dan saya mengalami beberapa bulan kemudian mengalami proses di bisnis saya, proses yang sangat besar Bapak Ibu, ya, yang buat saya itu lumayan apa ya, kayak gempa gitu. Ini terus jadi harus gimana gitu ya. Itu saya ngalamin itu Bapak Ibu di 2000, baru banget menikah, ya. Dan saya bangkit lagi disadarkan dengan dua pertanyaan dari istri saya, karena saya sempat ya lama, ini gimana gitu ya. Istri saya nanya pertama, kan kalau mereka ini bisa balik gak sih? Saya mikir nggak mungkin, udah terlalu berat, nggak bisa balik. Terus kalau gitu dari kemarin-kemarin kamu mikirin apa dan mikirin siapa? Benar juga. Saya mikirin sesuatu yang nggak mungkin recover, buat apa gitu. Jadi ya sudah, nah di situ saya mulai Bapak Ibu, ya saya mulai bangkit lagi Bapak Ibu, dan saya juga ingat waktu kondisi saat itu Bapak Ibu, ya ini mungkin kondisi, buat saya ini kondisi yang benar-benar cukup lumayan gitu. Saya lakukan berbagai hal untuk saya bisa ada operasional lagi, ya, untuk bisa bangun luar kota, bisa bangun bisnis ini, ya, supaya lebih besar lagi. Dan ya salah satunya saya memanfaatkan reward saya gitu ya. Saya manfaatin reward saya, mobil Mercy hitam, ya saya bilang, Leki, kamu sekolah ya, biar pinter, oke? Sip. Dengan itulah saya bertahan Bapak Ibu, saya berjuang lagi, ya, dengan nyekolahin, ya biar pinter lah gitu ya. Untuk saya bisa membangun bisnis ini, karena saya yakin bahwa bisnis ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Dan akhirnya 2013 saya dapat cash reward yang ketiga, 2014 menggenapi cash reward terakhir, yaitu cash reward villa Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalau Anda perhatikan, bisnis ini bisnis yang luar biasa betul, tapi tetap bisnis ini butuh kerja keras. Bisnis ini bisnis yang punya hasil yang istimewa betul, tapi tetap bisnis ini tetap ada proses. Nah, kalau saya boleh tunjukkan sedikit pada Anda, apa sih kira-kira yang saya dapatkan dari bisnis ini, ya sedikit dari apa yang saya dapatkan dari bisnis ini, dan saya pengen menunjukkan gambar, pengen menunjukkan sesuatu Bapak Ibu, bukan berarti tujuannya untuk memamerkan diri, untuk menyombongkan diri, ya, untuk wah-wahan atau apa, enggak, tapi untuk memberikan Bapak Ibu dan teman-teman semua sebuah gambaran. Kalau Anda berjuang di bisnis ini, Anda membangun aset di bisnis ini adalah gambaran kehidupan yang Anda bisa dapatkan. Anda bisa lupakan tentang foto-fotonya. Anda bisa ganti dengan foto Anda. Karena ini adalah gambaran masa depan Anda,
gambaran kehidupan Anda pada saat Anda serius menjalankan bisnis. Ya. Saya dari bisnis ini, Bapak Ibu, saya bisa bisa jalan-jalan ke berbagai negara. Sudah ratusan kota, puluhan negara di berbagai dunia, di seluruh dunia, itu saya bisa dapatkan dari bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian juga saya dari bisnis ini, saya bisa punya tempat tinggal yang menurut saya ya bukan mungkin belum jadi tempat tinggal yang mewah, enggak, tapi cukup nyaman buat saya. Dan dari bisnis ini juga saya bisa melakukan berbagai investasi. Saya belajar investasi. Untuk itu apa itu properti, apakah itu paper aset dan lain sebagainya. Ya, dan itu semua saya dapatkan dari bisnis ini. Saya tidak punya profesi lain, Bapak Ibu, di luar bisnis ini. Saya nggak punya bisnis lain di luar bisnis ini. Pada saat saya mendapatkan semua hal ini, itu semuanya 100% semua didapatkan berkat menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisnis ini ibarat seperti gunung es, kalau saya boleh sepertikannya. Apa yang Anda lihat, jalan-jalan ke luar negeri, rumah yang oke, kendaraan yang nyaman gitu ya, itu apa yang mungkin kita bisa lihat, Bapak Ibu. Tapi ada nilai-nilai lain yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari bisnis ini, yang menurut saya hal inilah yang membuat kita semua bisa berhasil mendapatkan semua hal tersebut. Ibarat sebuah gunung es yang kelihatan itu mungkin cuma di atas permukaan lautnya. Tapi sebetulnya yang nggak kelihatan, itu yang gedenya ada di dalam, Bapak Ibu. Ya. Sama halnya dengan bisnis ini. Di bisnis ini Anda akan bisa melihat begitu banyak orang-orang yang mendapatkan jalan-jalan ke luar negeri. Anda pun akan mendapatkan hal yang sama. Anda akan bisa melihat orang-orang yang punya rumah yang mewah, punya mobil yang mewah. Anda pun bisa mendapatkan hal yang sama. Tapi Bapak Ibu, untuk mendapatkan hal tersebut, ada hal yang didapatkan dari bisnis ini sehingga mereka bisa mendapatkan hal tersebut. Apa aja hal-hal? Mindset, pengembangan diri, mindset untuk berhasil. Dan kalau buat saya pribadi, Bapak Ibu, yang paling berharga, nilai paling berharga yang nggak kelihatan, Bapak Ibu, dari bisnis ini adalah saya belajar untuk berani, untuk punya impian yang besar. Saya belajar untuk berani bermimpi. Saya nggak pernah berani untuk punya impian yang, gimana, enggak. Karena saya bukan berasal dari orang yang optimis, positif, lingkungan keluarga semuanya, ayo kita mau ngejar sesuatu, pasti bisa. Saya bukan dibesarkan di lingkungan seperti itu, Bapak Ibu. Dan di bisnis inilah, saya belajar untuk saya berani untuk bermimpi. Dan Anda tahu bahwa impian itu adalah penyebab utama kenapa orang bisa menjadi orang yang sangat berhasil. Karena mereka berani untuk punya impian, mereka berani untuk bermimpi besar. Itu hal yang tersembunyi. Ya. Nah, sama halnya Bapak Ibu, dengan ibarat yang Anda lihat di permukaan, yang sering banyak sekali orang lihat di permukaan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti, aduh ini orang ngapain ya nih distributor ini? Pergi dari pagi, pulang tengah malam, hari libur, pakai jas. Terus misalkan kalau salaman, set, gitu ya. Ngapain ya gitu? Kayaknya banyak hal yang nggak bisa diterima gitu oleh umum, oleh banyak orang. Karena itu yang mereka lihat. Tapi yang mereka tidak lihat adalah apa yang ada, yang menyebabkan itu semua. Apa yang ada di dalam. Apa yang membuat, mengapa mereka mau tetap dari pagi sampai malam. Kenapa kami semua mau berjuang terus di sini. Karena kami punya alasan. Kenapa kami harus berjuang di bisnis ini. Karena kami punya alasan kenapa kami harus kerja keras di bisnis ini. Kami punya orang-orang yang kami cintai, kami punya orang-orang yang kami kasihi. Saya menjalankan bisnis ini buat kedua orang tua saya. Saat ini kedua orang tua saya sudah almarhum, Bapak Ibu. Dan saya terpukul habis-habisan waktu 2 Februari 2016. Saya terpukul habis karena almost semua tujuan saya itu hilang, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya bersyukur, Bapak Ibu, ya saya di bisnis ini, ya saya terus dapat pembelajaran yang berharga untuk saya tetap punya tujuan-tujuan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu apa yang menjadi impian Anda. Saya nggak tahu apa yang menjadi penyebab Anda untuk Anda ingin dan harus menjadi seorang yang berhasil. Tapi saya percaya Bapak Ibu bahwa kehadiran Anda saat Anda menyaksikan webinar ini bukan satu hal yang kebetulan.
Semuanya sudah ada yang ngatur. Kalau Anda mendengarkan webinar ini, menyaksikan webinar ini, saya percaya bahwa Tuhan punya maksud untuk Anda bisa berhasil dalam hidup Anda melalui perantaran di sini juga. Ya. Bagi Anda yang mungkin hari ini setelah beres webinar ini dan saat Anda menyaksikan webinar ini berulang kali Anda dikontak, ayo Pak saksikan, ayo Pak nonton, ayo Pak kita nobar nonton bareng. Mungkin kok kayaknya didesek-desek terus. Ada sebuah cerita Bapak Ibu yang menarik mengenai pentingnya sebuah keputusan, di mana seringkali mungkin keputusan besar yang mengubah hidup, ada kalanya memang membutuhkan pihak lain untuk mendorong Anda untuk berani mengambil keputusan. Ada sebuah ada di satu kerajaan, ada seorang raja yang mengadakan sayembara untuk mencari menantu untuk anak wanitanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan sayembaranya begini. Saya butuh orang yang berani supaya orang ini supaya menantu saya bisa melindungi bisa melindungi putri saya. Siapa yang berani menyeberangi sungai ini? Jadi antara raja dan putrinya dengan para peminat, Bapak Ibu, para pelamar itu dibatasi dengan sebuah sungai, dan sungai itu banyak buaya, Bapak Ibu. Siapa yang berani menyeberangi sungai ini, itu akan jadi menantu saya. Dan Anda tahu suasana langsung hening, Bapak Ibu. Suasana hening, saling tengok kiri, tengok kanan, ya. Wah, ya Bapak Ibu, sampai satu waktu di agak sebelah ujung itu ada yang jebur ke sungai. Terus ada orang lagi berenang dengan cepat gitu ya. Berenang dan akhirnya naik ke sisi, ya. Dan akhirnya kan dia yang jadi menantunya, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian si orang tersebut kan raja menghampiri untuk memberikan putrinya menjadi istri orang tersebut. Dia nampak lagi bingungan, ya. Apa yang kamu cari? Dia cuma bilang gini, enggak, itu tadi siapa yang dorong saya ya? Gitu. Nah Bapak Ibu, maka dari cerita ini adalah kembali lagi, keputusan besar atau keputusan kecil untuk berhasil, apakah itu besar atau kecil, tapi intinya untuk berhasil, seringkali mungkin kalau Anda masih ragu, Anda tetap membutuhkan orang yang mendorong Anda untuk mengambil keputusan, dan ke depan Anda akan bersyukur sekali kalau hari ini Anda terus didorong, Anda terus diajak, Anda terus di follow up, Anda terus diminta, ayo Pak kita gabung aja, bersyukurlah. Karena mungkin itu menjadi orang yang paling berjasa untuk Anda buat masa depan Anda. Nah Bapak Ibu sekalian, sesi sharing yang singkat ini semoga bisa memberikan Anda sebuah insight untuk Anda mengambil keputusan untuk berhasil di sini untuk mencapai impian Anda. Karena saya percaya Bapak Ibu bahwa Anda semua itu berhak untuk mendapatkan keberhasilan dalam bisnis Anda. Saya, Andri Wiguna dari Bandung, terima kasih sudah mendengarkan. Selamat sore. Baik, terima kasih untuk Bapak Handri Wiguna yang sharingnya sangat luar biasa menginspirasi kami semuanya. Kita doakan sama-sama semoga Bapak Handri Wiguna sehat selalu dan bisa semakin besar. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, berakhirnya sharing dari beliau tadi, berakhir pula sesi sukses sharing online kita pada sore hari ini Bapak Ibu. Dan jangan lupa nanti di tanggal 30 Oktober di hari Sabtu di jam yang sama kita juga memfasilitasi sebuah event online juga bernama Opportunity Preview Online. Di sini kita mengundang seorang leader juga bernama Bapak Firman Wijayadi, ya, latar belakang beliau adalah seorang sarjana ekonomi dari Bandung, serta Bapak Julian Sina, mahasiswa dari Bandung. Jadi pastikan Anda mengajak rekan Anda untuk menonton acara seperti ini. Baik, kemudian di tanggal 31 ada CPM online, yaitu CPM Core Producer Meeting Online yang di sini adalah berisi tentang teknis dan ilmu-ilmu untuk menjalankan bisnis ini. Jadi bagi Anda yang ingin mengikuti CPM online ini, silakan Anda berperingkat Core Producer ya, ditutup buku tanggal 27 Oktober 2021. Dan luar biasanya di sini akan diisi oleh yang pertama oleh One Diamond Gold Lion Bapak Yunus dan Director for Diamond Gold Lion Bapak Rudi M. Nur. Jadi pastikan Anda hadir di event yang sangat luar biasa ini Bapak Ibu semuanya. Baik, berakhirnya sesi pada sesi sharing sore hari ini. Mari kita dukung anjuran pemerintah untuk selalu menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, serta protokol kesehatannya dijaga selalu Bapak semuanya. Saya Christine Kurniasari dari Jogja, mohon pamit undur diri, mewakili kru One Vision juga seluruh Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sukses untuk kita semuanya.